Apa jadinya kalau mereka semua bisa pulang dan membangun Indonesia ya Om? Itu luar Makanya, biasa sekali Indonesia. ya maksud Soekarno, maksud Pak Insinyur Thoyyib tadi juga begitu. Mereka itu ya pada waktu tahun-tahun itu, mulai tahun 60, Soekarno itu kan menyusun programnya namanya pembangunan semesta berencana. Pakai semesta itu kan selengkap itu. Itu pelaksanaannya yaitu ngirim mahasiswa-mahasiswanya belajar ke luar negeri. Pak Thoyyib bilang, kalian kami kirim ke negeri-negeri sahabat kita yang pada pokoknya sudah negeri-negeri lebih maju. Kalian timbalah ilmu dari mereka itu, bawa pulang. Coba saja kalau sekarang kita lihat ya, Indonesia itu betapa besarnya negeri ini kalau kita bandingkan Jepang. Kita bandingkan Korea Selatan. Apa Korea Selatan itu? Negeri sacuil begitu. Itu kan semenanjung itu dibagi dua. Yang selatan. Tapi bagaimana dia? Dia punya industri mobil. Dia elektronika punya segala macam. Kamera segala macam buatan dia. Magnetron bisa. Dia nggak punya tambang minyak, dia nggak punya tambang besi, dia nggak punya tambang tembaga. Kenapa bisa? Kita apa yang nggak punya? Sebut. Semua kita punya. Tapi pabrik apa kita punya? Kenapa begitu? Apa kita nggak malu? Kalau saya bilang, apa kita? Dulu kami betul-betul, kalau kita pulang, kita akan bilang sama Presiden, bilang sama Pak Menteri, Pak, kita harus punya pabrik mesin. Kita akan bilang begitu. Kami misal, nah ini sehubungan pada waktu kami dites di Fakultas Fisiologi di depan rumah sakit umum dulu, itu anunya gedungnya. Kami dites di sana 3 hari. Nah, waktu saya diwawancarai oleh seorang penguji wanita, dia itu ibu, saya panggilnya Bu, gitu. Siapa namamu? Ya saya kenalkan. Terus dia tanya, saudara asalnya dari mana? Dari sini, Pak. Apa kerja orang tuamu? Orang tua saya petani, Pak. Bu. Terus ini kamu rencananya mau belajar apa, Bang? Mau belajar teknik mesin, Bu. Loh, lah kamu ini kan dari keluarga petani, kok mau belajar mesin? Kok nggak jadi belajar pertanian? Ya, Bu, memang bisa begitu, tapi kan pertanian kita ini masih terbelakang, Bu. Kan harus jangan puas dengan alam kita kaya, tapi kan harus kita kelola yang lebih rasional. Kita harus mekanisasi, harus punya kan, Bu. Kalau kita nggak punya tenaga teknik, bagaimana? Oh, gitu maksudmu ya? Iya, Bu. Ya, bagus. Itu dia. Di akhir, saya ingat betul dia gitu. Kok kamu belajar teknik? Kenapa? Gitu. Berarti pengakuan di petang hari dari pemerintah Indonesia bagi Om itu sendiri belum cukup ya. Iya. Dan Om sendiri sudah merasa selesai belum dengan masa lalu Om itu? Masa lalu saya. Om sudah rilis terhadap itu dan sudah mengobati trauma dan luka-luka. Ya itu tersisa pada saya. Dan saya ini hanya bagian kecil dari rakyat Indonesia. Apa yang terjadi pada Indonesia itu bagi penderitaan saya itu belum apa-apa kalau dibandingkan penderitaan saudara-saudara saya setanah air. Jadi saya tidak sama sekali tidak ada penyesalan saya, dan saya akan terus bersama mereka memperjuangkan keadilan ini. Dari tanah Belanda. Iya, dari sini, dan kita masih tetap ada hubungan kok dengan tanah air, dengan kelompok-kelompok itu. Itu dengan ini kemarin ini sudah ada hubungan dari kami kepada Pak Usman Hamid itu. Dan mereka ada rencana, ada kegiatan. Kemarin dia ada pertemuan, cuma sayang saya nggak bisa mengikuti. Ada Zoom sebenarnya, Zoom. Tapi karena terlalu pagi saya nggak bisa. Yang bicara di pertemuan itu dia, Asfi Warman Adam. Terus dia. Terus Ita Nadia, ada Wahyu Ningrum, 4 pembicara. Itu tentang langkah ke depan tentang HAM. Oke. Itu. Oke. Ada yang mau Om sampaikan? Siapa tahu ada
yang menonton kita di YouTube saya ini, Oh, bisa iya. jadi Om ingin menyampaikan sesuatu kepada pemerintah atau juga kepada generasi muda, boleh loh Om Oh disampaikan. ya, kalau saya pertama harapan saya kepada generasi muda, ya, kepada pemerintah itu sebenarnya pemerintah itu punya tanggung jawab enggak kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia itu, ya. Selama ini memang pengalamannya mereka itu umumnya mau seolah-olah ini sudah supaya dilupakan. Kesan saya cuma yang terakhir dari masa kepresidenan Jokowi ini ada pengakuan, itu pun saya hargai. Tetapi ini masih jauh dari tugas menyelesaikan pelanggaran berat HAM itu di Indonesia. Ya. Tentang peristiwa 65 saja masih belum, apalagi yang lain-lain kan beruntun. Ya. Banyak pelakuan-pelakuan yang melanggar kemanusiaan, banyak itu sama sekali belum diungkapkan. Sedangkan untuk menyelesaikan masa lalu itu kan harus diungkapkan ditegakkan kebenaran. Kalau menegakkan kebenaran harus diungkapkan kejadian itu. Tanpa mengungkapkan kejadian-kejadian orang tidak tahu apa sebenarnya kejadian itu. Justru ini harus dibeberkan kepada publik masyarakat Indonesia. Dan pekerjaan ini masih jauh. Dan harapan saya ini, tugas ini berada di pundak generasi muda. Jadi harapan saya tertumpu kepada kalian, para generasi muda, pemilik hari depan Indonesia. Itu, sekian. Ya, terima kasih sudah mengikuti obrolan kita ya dengan Om Sungkono. Ini saya walaupun dengan cerita Om ini saya merasa tersemangati juga sebagai anak muda, dan makasih banyak cerita-ceritanya karena itu sangat menginspirasi sekali Om. Semoga Om selalu sehat-sehat. Ya, terima kasih. Dan siapapun yang mengikuti pembicaraan kita semoga mendapat manfaat dari obrolan ini. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih kembali ya. Saya juga ikut gembira.